Welcome back everybody. Selamat datang kembali, semuanya di Studi Netralitas. Hari ini saya kembali ditemani Dr. David Gibbs, seorang profesor di Universitas Arizona. David, selamat datang kembali. David, welcome back. And for Steph, sepafang saya, Pascal. Thank you for coming back online and we wanted to Terima kasih sudah kembali online. Kami ingin membicarakan tentang Iran, tentu saja. Anda seorang sejarawan, dan Anda memiliki pandangan yang sangat baik dan menarik tentang perkembangan jangka panjang operasi Amerika Serikat di luar negeri selama Perang Dingin. Bagaimana Anda melihat perang Iran terbaru ini berkaitan dengan kebijakan jangka panjang Amerika Serikat? Karena saya warga negara Amerika, saya akan memberikan Anda pandangan yang pada dasarnya merupakan perspektif Amerika tentang perang ini. Menurut saya, sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat pada dasarnya terus mencari musuh baru. Pada akhir Perang Dingin, hal yang luar biasa adalah bahwa Amerika Serikat tidak memiliki musuh. Saya ingat pada tahun 1990, Colin Powell, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan, memberikan wawancara dengan Stars and Stripes, surat kabar resmi militer. Saya masih ingat kutipannya dengan jelas. Dia berkata, "Pikirkan baik-baik, saya kehabisan iblis, saya kehabisan penjahat, seolah-olah itu hal yang buruk." Jelas, jika Anda seorang militer, saya rasa itu memang hal yang buruk, karena Anda dilatih untuk menghadapi hal semacam itu. Seluruh kariermu didasarkan pada gagasan tentang musuh. Jika kamu mulai kehabisan musuh, aku rasa itu dianggap sebagai hal negatif. Sekarang, orang biasa yang tidak memiliki kepentingan pribadi mungkin akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik. Karena, bagaimanapun juga, siapa yang benar-benar menginginkan perang? Dan jawabannya adalah, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memang menginginkan perang, yang berkembang karena perang, dan yang meraup keuntungan dari perang. Tentu saja ada kompleks militer industri yang disebut Eisenhower, tetapi cakupannya lebih luas dari itu. Mencakup lembaga think tank, akademisi elit, dan jurnalis elit. Dunia akademik bisa dibilang memiliki sumber keuntungan yang bergantung pada Perang Dingin, setidaknya di pihak Amerika. Banyak hibah, beasiswa, dan kontrak buku, pekerjaan rahasia untuk Badan Intelijen Pusat, seringkali membayar Anda untuk menulis buku, dan kemudian menyuntingnya secara diam-diam, hal semacam itu. Banyak akademisi melakukan hal-hal seperti ini. Dan dengan berakhirnya Perang Dingin, Anda tahu banyak lelucon tentang hal itu. Ada sebuah majalah sayap kiri yang sekarang sudah tidak ada lagi bernama The Lies of Our Times, yang saya kira pada awal tahun 1990-an, seakan dengan judul Masa Depan. Judulnya berbunyi, Perang akan diumumkan besok, dan subjudulnya berbunyi, Musuh segera dipilih. Implikahannya saja, Anda tahu memiliki semacam musuh, tetapi mantan nama tahu staso. Jadi yang merhat sedang carinya. Dan kamu tahu, Iran adalah salah satu dari banyak musuh. Rusia, jelas. Cina adalah musuh lainnya. Terorisme Arab yang didefinisikan secara sangat luas juga dianggap musuh. Dan semua ini, menurut saya, tidak muncul begitu saja. Maksud saya, jelas ada kebutuhan psikologis untuk memiliki sosok musuh. Penjelasan sederhana untuk semua masalah kita, mungkin begitu. Tapi saya tidak suka penjelasan yang bersifat psikologis. Saya pikir ada kepentingan material di sini. Kepentingan materialnya adalah untuk menemukan pembenaran bagi kekuatan militer besar yang dimiliki Amerika Serikat. Militer itu hanya sedikit dikurangi setelah Perang Dingin, dan mereka membutuhkan alasan untuk mempertahankan ratusan pangkalan di luar negeri, yang tidak lagi memiliki fungsi jika Uni Soviet sudah tiada. Tapi militer itu membutuhkan fungsi, mereka harus menemukannya. Ada armada di seluruh dunia, dan ada pula aparat keamanan, CIA, serta semua lembaga lainnya. Jadi saya pikir, pencarian terhadap musuh menciptakan sebuah konstruksi psikologis, sebuah konsep, bahwa jika kamu mencari musuh, kamu akan menemukannya. Dan Iran jelas merupakan musuh. Itu adalah musuh yang nyaman, karena bagaimanapun juga, mereka menyita kedutaan besar AS pada tahun 1979 dan menahan staf kedutaan sebagai sandera. Semefuh.
Kami tidak pernah memaafkan mereka atas hal itu. Jadi ada sedikit unsur personal di sana. Namun saya pikir, poin yang lebih luas adalah bahwa mereka hanyalah salah satu dari banyak musuh. Dan sangat mudah menyalahkan Trump dan mengatakan bahwa Trump itu aneh, gila, apapun yang ingin kamu katakan. Yang sampai batas tertentu memang benar. Maksud saya, lihat saja apa yang dia lakukan di Iran. Tapi ini adalah proyek bipartisan. Dan apa yang Trump lakukan di Iran jauh lebih merupakan kelanjutan dari masa lalu daripada penyimpangan darinya. Yes, so you are putting this, of course, Ya, into the jadi context of Anda tentu menempatkan hal ini dalam konteks kebijakan luar negeri AS dan bagaimana Perang Dingin berakhir. Namun ada dua aliran pemikiran saya kira ketika berbicara tentang Iran. Yang pertama, sebut saja mereka kaum Mearsheimer, yang pada dasarnya mencoba menjelaskan perang Iran dan seluruh strategi Timur Tengah Amerika Serikat melalui Zionisme dan lobi Zionis. Dan yang lainnya, saya kira, adalah parpentatens bermethods, berarti member call, mevai en melit en mentikdan. Sets yunak, bahwa cheng dat demerbenally can understood strath, denk so, en malik te bergrejul, au yun year. that Israel runs the United States, you're either delusional or dishonest. His whole argument is that no, this is Seluruh argumennya adalah bahwa tidak, inilah Amerika Serikat yang memegang kendali. Israel pada dasarnya hanyalah perpanjangan tangan di sana. Dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan semacam itu. Gagasan tentang menemukan musuh dengan cara menciptakannya, dengan menciptakan sesuatu yang begitu asing bagi kawasan tersebut, sehingga pada akhirnya mengguncang seluruh wilayah. Menurutmu, dari dua kubu itu, yang mana yang mending outsulat di toward en yang berdikembor nah? Let's just guess what it is. Saya akan menjawabnya lebih sejalan dengan interpretasi Mearsheimer. Tidak bisa disangkal pengaruh lobi Israel. Pengaruhnya sangat besar dan sangat kuat. Saya melihatnya di kelas saya. Saya mengatakan kepada mahasiswa bahwa saya tidak akan membahas perang Iran atau hal-hal yang berkaitan dengan Israel-Palestina, karena ada kelompok di kampus, di setiap kampus di Amerika, atau setidaknya di banyak di antaranya, yang memantau dosen berdasarkan apa yang mereka katakan tentang Israel-Palestina. Anda bisa mendapat banyak masalah karenanya. Jika Anda mengatakan hal yang salah, Anda harus membenarkan diri, Anda akan diserang, dan sebagainya. Dulu saya bisa mengatakan apapun yang saya mau di kelas, tapi masa itu sudah berakhir. Dan banyak hal itu berkaitan dengan lobi Israel. Jadi saya tidak berpikir ada gunanya mencoba mengecilkan signifikansinya. Saya pikir buku Mearsheimer yang ia tulis bersama Stephen Walt dari Harvard, The Israel Lobby, sekitar 20 tahun lalu, tidak diragukan lagi mereka benar soal itu. Namun, menurut saya, hal itu lebih dalam dari apa yang mereka katakan. Menurut pandangan saya, Israel dipandang sebagai, saat itu muncul ideologi neokonservatif. Saya sudah pernah membicarakannya di acara ini sebelumnya. Dan menurut saya, hal itu merupakan akibat dari kegagalan Amerika setelah Perang Vietnam pada akhir 1970-an. Itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali militerisme Amerika setelah kegagalannya di Vietnam dan untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai kecenderungan lunak dalam sistem politik Amerika. Dan ideologi neokonservatif, baik komponen Yahudi maupun non-Yahudinya, memandang Israel sebagai model mereka. Yang mereka kagumi dari Israel adalah bahwa negara itu menggunakan kekuatan militer tanpa rasa bersalah, kekuatan militer maksimal secara ofensif, bukan hanya defensif. Mereka menyerang, mereka tidak sekadar bertahan. Dan setidaknya dalam mitologi, bukan begitu dalam kenyataan, tetapi dalam mitologi, mereka selalu menang. Mereka selalu tampil cemerlang. Hal itu sebenarnya tidak selalu terjadi, tetapi begitulah cara mereka memandangnya. Jadi, ada situasi di mana mereka melihat Israel sebagai gambaran tentang bagaimana seharusnya Amerika. Oh, dan satu hal lagi. Gagasan tentang Israel juga mencakup sikap meremehkan negosiasi, atau setidaknya menurunkannya, menggunakannya sesedikit mungkin. Kekuatan militer menyelesaikan masalah. Bernegosiasi adalah untuk pihak yang lemah. Dan begitulah pandangan kaum neokonservatif.
para ideolog neokonservatif yang tumbuh pada masa itu, bahwa Israel menunjukkan arah tentang seperti apa seharusnya Amerika. Mereka, para neokonservatif, mendapat banyak pendanaan dari kompleks industri militer. Mereka memiliki serangkaian kelompok lobi, dan secara bertahap, seiring waktu, mereka memperoleh semakin banyak pengaruh di kedua partai. Mereka sebenarnya memulai dari Partai Demokrat, lalu berpindah ke Partai Republik, dan terus bergerak bolak-balik. Dan mereka masih sangat hadir hingga kini. Trump telah menyatakan banyak keraguan terhadap neokonservatisme, tetapi sekarang jelas ia mengikuti panduan neokonservatif. Dan pada dasarnya, hal itu mengubah Amerika menjadi seperti Israel. Dan banyak orang telah mengatakan bahwa Amerika perlu lebih seperti Israel. Kita memerlukan pendekatan keamanan ala Israel, bersamaan dengan pengabaian terhadap kebebasan sipil dan privasi. Kita perlu menolak negosiasi. Kita harus secara agresif menyerang, bukan hanya orang yang mengancam kita, tetapi juga orang yang mungkin secara hipotetis mengancam kita. Saya pikir penggunaan ancaman hipotetis untuk membenarkan agresi sangatlah menjadi bagian dari strategi Israel. Jadi saya pikir telah terjadi semacam penyatuan antara Israel dan Amerika Serikat menjadi satu. Itulah gagasan neokonservatif, dan itulah kebijakan yang berlaku sekarang. Jadi menurut saya, ini lebih dari sekadar lobi Israel. Selain itu, gagasan Israel juga tertanam dalam pemerintahan AS, dan visi tentang seperti apa seharusnya Amerika didasarkan pada pengalaman Israel. Dan hal itu sedang terjadi di depan mata kita sekarang, di Iran. Benar? Berdasarkan gagasan bahwa Iran mungkin secara hipotetis, suatu hari nanti menjadi ancaman. Hipotesis seperti ini sangat menarik bagi saya. Gagasan bahwa jika seseorang mungkin secara hipotetis mengancam Anda harus menganggapnya sebagai kepastian dan menyerang mereka. Kesempatannya tidak terbatas. Maksud saya, secara hipotetis, apapun mungkin terjadi. Secara hipotetis, makhluk luar angkasa bisa menyerang kita. Monster Loch Ness bisa muncul dari Skotlandia dan menyerang kita. Saya tidak tahu, saya agak bercanda di sini. Tapi kalau mau bermain dengan hipotesis, kenapa tidak sekalian saja, bukan begitu? Jadi, Iran mungkin secara hipotetis melakukan sesuatu, dan karena itu dianggap sah untuk menyerang mereka. Omong-omong, hal ini diformalkan oleh Wakil Presiden Richard Cheney, seorang neokonservatif terkemuka. Ia menyebutnya sebagai doktrin 1%. Ia mengatakan bahwa jika suatu negara menunjukkan bahkan kemungkinan 1% untuk berperang dengan kita, atau menimbulkan bahaya keamanan, kita harus memperlakukannya sebagai ancaman 100%, dengan gagasan bahwa kita harus menyerang mereka. Tampaknya gagasannya adalah bahwa selalu lebih aman untuk menyerang dan berperang daripada mencari perdamaian. Setiap ancaman, sekecil apapun, harus dianggap hampir pasti, yang sebenarnya tidak masuk akal. Secara logis, itu tidak masuk akal, tetapi memang itulah gagasan neokonservatif, doktrin 1%. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotassubstack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita lanjutkan videonya. Ini semacam realisme ofensif yang ditingkatkan. Di mana pada dasarnya kamu berargumen bahwa tidak, maksudku, ofensif adalah hal yang penting, dan kamu harus memastikan bahwa segala bentuk atau jenis ancaman segera disingkirkan. Jadi tidak bisa ada keseimbangan, bukan? Karena keseimbangan berarti kamu menerima bahwa pihak lain memiliki bobot tertentu. Tidak, gagasan neokonservatif adalah dominasi yang lengkap, mutlak, total, dan tidak ada yang kurang dari itu yang dapat diterima. Dan hal itu diperlakukan sebagai ancaman keamanan, bukan sekadar masalah, bukan sekadar sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tidak, ini adalah ancaman keamanan yang harus disingkirkan. Jadi seperti realisme ofensif yang diperkuat habis-habisan. Tapi soal Israel yang sedang kupikirkan saat ini adalah bagaimana memahami hal ini sebagai sebuah proyek politik.
as a political project, and I'm at the point where I would argue that you can. Dan saya berpada titik di mana saya akan berargumen bahwa Anda tidak bisa menganalisis proses politik di Amerika Serikat tanpa juga melihat proses politik di Israel, dan sebaliknya. Keduanya, seperti yang akan dikatakan Mearsheimer, terikat sangat erat, bahkan mungkin berbagi aliran darah yang sama. Mereka seperti kembar siam. Dan dalam arti tertentu, apa yang baru saja Anda katakan membuat saya berpikir tentang Israel sebagai versi Amerika Serikat yang tidak terikat, tanpa konstitusi dan tanpa batasan yang sama, dan karenanya menjadi model bagi kaum neokonservatif. Mereka berusaha membawa hal itu kembali ke sini, dan di pihak Israel, mereka mengimpor semua senjata, seluruh kapasitas produksi Amerika Serikat, dan begitu seterusnya tanpa henti. Kurang lebih seperti itu. Saya kira satu-satunya hal yang sedikit saya tidak setujui adalah bahwa ini, dalam arti tertentu, merupakan realisme ofensif yang berlebihan. Kecuali bahwa para realis, seperti Mearsheimer, akan menegaskan bahwa kita harus berhati-hati, harus mempertimbangkan kemungkinan risiko, bahwa kita bisa gagal, bisa dikalahkan. Sementara kaum neokonservatif cenderung mengabaikan kehati-hatian, dan mereka bersikeras bahwa semuanya hanyalah soal kemauan, kekuatan tekad, atau setidaknya mereka menyiratkannya demikian. Gagasannya adalah bahwa mereka yang tidak sependapat dianggap kurang berani, kurang memiliki keyakinan moral, atau mungkin memiliki cacat karakter. Amerika hanya menjadi negara adidaya jika bertindak seperti negara adidaya. Itulah yang akan mereka katakan. Bertindak seperti negara adidaya berarti terus-menerus menunjukkan kekuatan. Intinya adalah bahwa sistem yang telah kita bangun di sini pada dasarnya memastikan bahwa ketika Anda menciptakan militer yang sangat besar, Anda harus menggunakannya secara berkala. Anda harus menggunakannya. Tidak ada cara untuk membenarkan keberadaan militer sebesar itu. Jauh lebih besar daripada militer manapun di dunia. Sekali lagi, orang-orang berbicara tentang ancaman dari Tiongkok. Tiongkok memiliki PDB yang kira-kira sama besarnya dengan Amerika Serikat. Lebih besar menurut standar PPP. Tetapi militernya jauh lebih kecil. Pengeluaran militer mereka sebagai persentase dari PDB jauh lebih rendah. Jadi pada dasarnya Amerika Serikat memiliki militer kelas dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Dan jika kamu memilikinya, kamu harus menggunakannya secara berkala. Jadi, ideologi neokonservatisme sangat cocok dengan gagasan itu, dengan kebutuhan institusional untuk menggunakan militer secara efektif. Dan sekali lagi, kita melihat hal itu sekarang di Iran. Jika ada tekanan terus-menerus untuk menggunakan militer demi melakukan sesuatu, dan ideologi ini didasarkan pada ancaman hipotetis tentang sesuatu yang mungkin salah dan menyerangmu, saya rasa itu cocok dan membenarkan apa yang kita lakukan di Iran. Satu-satunya masalah adalah kita bisa dengan sangat mudah dan sangat mungkin akan kalah dalam perang ini. Dan apa yang terjadi setelah itu, siapapun bisa menebaknya. Ketika saya berbicara kemarin dengan Mohamed Marandi, ia menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Iran tidak menunggu Amerika Serikat untuk menawarkan perdamaian. Iran sudah menolak segala bentuk gencatan senjata jangka pendek, dan perang akan berakhir ketika Iran memutuskan bahwa perang itu berakhir. Jadi strategi mereka tampaknya adalah menyerap sebanyak mungkin, dan pada dasarnya pada intinya mengusir Amerika Serikat dari Asia Barat, serta menuntut bukan hanya gencatan senjata di atas kertas, tetapi juga mencabut kemampuan material Amerika Serikat untuk berperang lagi dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan tujuan ini dapat dicapai? Karena bagaimanapun juga, Anda benar, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer paling tangguh di dunia, tetapi bahkan kekuatan itu pun tidak tak terbatas. Saya mendengarkan Theodore Postel, seorang spesialis senjata di MIT, yang sangat informatif dan benar-benar ahli di bidangnya. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa sistem pertahanan rudal tidak berfungsi melawan rudal balistik. Saya pikir sistem itu bekerja melawan pesawat tempur yang hampir tidak digunakan di sini, setidaknya tidak dalam jarak dekat, dan juga bekerja melawan drone.
Tapi rudal balistik, sistem itu sama sekali tidak berfungsi. Jadi Amerika Serikat dan Israel sebenarnya tidak bisa menembak jatuh banyak dari rudal-rudal ini. Rudal pencegatnya sangat mahal, jumlahnya sedikit, dan cepat sekali habis. Sementara Iran tampaknya memiliki persediaan rudal dan drone yang luar biasa banyak. Dan jika mereka kehabisan atau kehilangan kemampuan untuk memproduksi lebih banyak, saya pikir ada kemungkinan besar Rusia atau Tiongkok akan membantu mengisi kembali persediaan mereka. Kantasna memiliki kepentingan kuat untuk negara. Jadi, ada kemungkinan yang cukup masuk akal bahwa Iran mungkin saja memenangkan perang ini. Dalam arti bahwa yang perlu mereka lakukan, seperti yang banyak orang catat, hanyalah bertahan, tetap berdiri pada akhirnya. Dan juga, mereka terlibat dalam apa yang disebut beberapa orang sebagai eskalasi vertikal. Mereka tidak hanya menyerang Israel, mereka menyerang hampir semua sekutu Amerika di Timur Tengah. Mereka menyerang beberapa negara Teluk, dan mereka berusaha menunjukkan, dan memang menunjukkan, bahwa Amerika bukan hanya tidak bisa melindungi kalian, tetapi justru membuat kalian lebih rentan terhadap serangan. Bahwa alih-alih melindungi, aliansi dengan Amerika Serikat justru melemahkan keamanan kalian. Dan saya pikir negara-negara Teluk mulai menyadari hal itu. Dan orang Eropa, jika mereka cukup cerdas, seharusnya juga menyadarinya, bahwa mungkin NATO bukanlah hal yang begitu baik. Mungkin penolakan terhadap netralitas oleh Swedia dan Finlandia akan menjadi bencana, karena hal itu membuat mereka menjadi sasaran. Itu seperti menaruh tanda bidik di kepala sendiri, seperti yang baru saja dialami oleh UAE, seperti yang baru saja dialami oleh Bahrain. Dan Iran dengan sangat jelas menunjukkan bahwa yang terjadi di sini adalah Amerika tidak akan melindungi kalian. Hal itu justru membuat kalian semakin tidak aman. Jadi saya pikir apa yang sebenarnya mereka inginkan sebagai tujuan akhir adalah memaksa Amerika untuk menarik diri dari Timur Tengah. Sekarang, bagi Amerika untuk melakukan itu hampir sama dengan mengumumkan berakhirnya kekaisaran Amerika. Benar, kan? Itu akan menjadi akhir dari masa kepresidenan Trump dan akhir dari kekaisaran Amerika. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa Trump akan mau menerima hal itu. Anesti dalau thwo, this being the rose war debature, sings well. Oh, satu hal lagi, tentu saja. Dalam eskalasi vertikal adalah penutupan Selat Hormuz dan kemungkinan terjadinya penurunan ekonomi, mungkin penurunan ekonomi yang sangat parah, dengan konsekuensi yang menghancurkan. Semua hal ini pada dasarnya menguntungkan Iran, dan pada akhirnya akan berisiko membuat Amerika Serikat kelelahan. Namun, ini bisa menjadi titik balik besar. Dan saya bertanya-tanya, apakah Trump ingin menjadi presiden yang memimpin kekalahan Imperium AS dengan cara yang paling memalukan, oleh negara yang selalu kita anggap inferior di setiap tingkat. Kita tidak pernah menghormati orang Iran, dan kini mereka akan mengalahkan kita. Ini akan menjadi pengulangan dalam keadaan yang lebih buruk dari apa yang dilakukan orang Vietnam terhadap kita pada tahun 1975. Benar. Dan dalam skala yang jauh lebih besar, dalam arti tertentu, karena ini bukan sekadar penarikan diri dari sebuah negara, ini akan menjadi penarikan total dari kawasan tersebut. Setidaknya itulah yang tampaknya menjadi tujuan Iran. Dan kamu tahu, untuk menegaskan apa yang baru saja kamu jelaskan, mereka juga menyampaikan maksudnya dengan cara lain, yaitu dengan sengaja tidak menyerang siapapun yang tidak memiliki pangkalan militer AS. Betul sekali, tidak ada satu pun serangan ke Oman, tidak satu pun, karena tidak ada pangkalan militer AS, tidak ada instalasi. Oman adalah teman Amerika Serikat, tetapi bukan sekutu. Oman juga merupakan teman Iran, dan hal ini sudah dipahami. Marandi sebenarnya mengatakan, ya, maksud saya, jika negara-negara Teluk ini menyatakan netralitas permanen mereka mulai sekarang dan mengusir Amerika Serikat, atau setidaknya mengatakan, kami tidak akan memperpanjang sewa-sewa ini, maka itu akan menyelesaikan masalahnya, terlepas dari pertanyaan tentang reparasi. Namun struktur keamanan itulah yang jelas dicari oleh pihak Iran. Sekarang,
Bagi Amerika Serikat, salah satu pertanyaan yang ada di benak semua orang saat ini, jika saya membaca semua buletin yang saya langgani, adalah apakah akan ada titik di mana AS atau Israel benar-benar akan menggunakan senjata nuklir mereka untuk meningkatkan situasi ke sesuatu yang begitu tak terpikirkan. Sehingga, dalam pola pikir neokonservatif, hal itu dianggap sebagai, baiklah, inilah kekuatan sejati, dan ini akan mengakhirinya sekali untuk selamanya. The real power and this will end it once and for all. That is the worry in my mind and in many people's minds. Itulah kekhawatiran yang ada di benak saya dan di benak banyak orang, dan menurut saya dengan alasan yang cukup kuat. Jika Amerika Serikat terpojok, dan yang lebih penting lagi, jika Israel terpojok, jika Israel menghadapi kekalahan dalam perang ini, jika Netanyahu secara pribadi menghadapi kekalahan, apa yang akan dilakukan Israel? Nah, senjata nuklir adalah salah satu kemungkinan. Maksud saya, itu adalah salah satu kemungkinan. Israel diklaim secara keliru sejauh yang dapat dilihat. Namun tetap saja diklaim sebagai sesuatu yang bersifat eksistensial bagi mereka. Dan mereka telah bertindak, setidaknya secara lahiriah di depan publik, seolah-olah hal itu memang eksistensial. Jika memang demikian, mereka dapat dengan mudah membenarkannya bagi diri mereka sendiri, dan setidaknya di antara sesama mereka sebagai alasan untuk menggunakan senjata nuklir. As a cause for using nuclear weapons. Israel will be the first cause of concern. Israel akan menjadi sumber kekhawatiran pertama. Amerika Serikat juga, di bawah Trump. Saya tidak akan menganggap mustahil bahwa Amerika Serikat akan menggunakan senjata nuklir, karena mereka melihatnya sebagai upaya terakhir. Jika kita tidak bisa menang dengan senjata konvensional, maka mungkin kita perlu beralih ke senjata nuklir. Karena sekali lagi, mengakui kekalahan dalam perang yang bisa berarti kemunduran permanen di wilayah kunci dengan dampak global, hal itu mungkin dianggap tak terpikirkan dan tak tertoleransi. Bukan hanya bagi Trump, tetapi juga bagi para penasihatnya dan beberapa personel militer teratas. Jadi, senjata nuklir akan dianggap sebagai opsi dalam keadaan seperti itu. Itu adalah risiko yang sangat besar, bahaya yang sangat besar, menurut saya. Dan saya tidak tahu harus berkata apa tentang hal itu, kecuali bahwa kita telah memainkan permainan ini dengan senjata nuklir. Kita tidak menggunakannya sejak Hiroshima dan Nagasaki. Dan karena itu, hal ini tidak benar-benar dianggap sebagai masalah serius. Sungguh luar biasa bagaimana ancaman nuklir dulu diperlakukan sebagai kekhawatiran yang terus-menerus ketika saya masih kecil, tumbuh di masa Perang Dingin. Namun setelah Perang Dingin berakhir, kita berpura-pura seolah masalah itu sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada pembahasan tentang hal ini. Tidak ada gerakan anti-perang, tidak ada gerakan anti-senjata nuklir di Barat. Dulu pernah ada gerakan besar, tapi sekarang sudah hilang. Sudah hilang. Dan karena itu orang-orang telah melupakan risikonya. Dan saya pikir, dalam situasi seperti itu, risiko penggunaan senjata nuklir telah meningkat pesat. Ya, alih-alih melakukan denuklirisasi, kita justru menjadi takut terhadap denuklirisasi. Tepat sekali. Kita masih memiliki senjata nuklir, tetapi kita tidak lagi memiliki rasa takut yang semestinya terhadapnya. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat disayangkan. Tapi salah satu hal yang saya pikirkan, dan saya tahu mungkin kamu bukan orang yang memiliki semua informasi tentang ini, kita mungkin perlu berbicara dengan Ted Postol, adalah tentang reaktor nuklir yang dimiliki Israel di wilayahnya. Bukankah itu merupakan tanggungan besar? Maksud saya, jika Iran diserang dengan senjata nuklir, bukankah hal yang paling wajar adalah menembakkan beberapa rudal konvensional ke reaktor-reaktor nuklir itu dan menimbulkan kekacauan dengan cara itu? Bukankah itu semacam bentuk penangkal saat ini? Mada, saya bermain hal sini dengan bernabo, ikan bukan hal-hal seperti ini kerja. Sang pelingkir doathe, apakah pemikiran wahyu? I just wonder if you have any thoughts on this. Ya, fasilitas utama produksi nuklir Israel berada di Dimona, di Gurun Negev. Fasilitas itu dibangun oleh Prancis pada tahun 1950-an. Dan kamu tahu, lagi-lagi, kamu harus berbicara dengan Ted Postol. Dia seorang spesialis teknis, sedangkan saya bukan. Tapi secara spontan,
Saya tidak melihat alasan khusus mengapa Iran tidak bisa menggunakan salah satu rudal canggihnya untuk menargetkan Dimona. Mereka belum melakukannya, dan saya pikir ada alasan yang sangat baik mengapa mereka belum melakukannya. Ya, mereka menunjukkan pengendalian diri, yang secara pribadi saya hargai sebagai manusia semenghargai hidupnya. Tapi jika mereka diserang dengan senjata nuklir, tentu saja semua batasan akan hilang. Dan menyerang Dimona tentu akan menjadi kemungkinan realistis. Saya berasumsi, dan sekali lagi, ini sesuatu yang harus kamu tanyakan pada seorang spesialis. Tapi saya berasumsi, akan ada bahaya besar penyebaran radioaktivitas ke wilayah yang luas, termasuk negara-negara tetangga, dengan dampak sangat mematikan. Ya. Dan kamu tahu satu hal adalah kepemimpinan Iran. Dan juga menurut Morandi, mereka biasanya tidak benar-benar berbicara tentang Israel. Mereka biasanya berbicara tentang Palestina yang diduduki. Mereka sangat menyadari bahwa tanah tempat Israel berdiri adalah tanah milik rakyat Palestina. Dan mereka sama sekali tidak berniat untuk secara permanen menduduki atau meracuni Palestina secara radioaktif, bukan? Jadi maksudku, ini tujuan dari batasi yang dijalankan. Sekarang, kembali ke Amerika Serikat. Menurut bagaimana? Aku pernah membuat beberapa episode tentang unsur evangelis dan ideologi kiamat yang ingin memicu Armageddon. Serta tentang bagaimana Presiden AS sekarang memiliki kantor urusan keamanan BT. Dan baru akhir pekan lalu, mereka mengadakan upacara dengan dia di meja. Pendetanya berdoa untuknya dan mengucapkan hal-hal yang benar-benar bodoh. Tapi saya cukup yakin Donald Trump senang mendengarnya. Seolah-olah mengatakan tidak kepada Donald Trump berarti mengatakan tidak kepada Tuhan, dan hal-hal semacam itu. Dan Pete Hegseth dengan tato-tatonya dan salib Yerusalem serta Deus Vult dan sebagainya. Pengakuan bahwa ada komponen yang sangat kuat yang menginginkan perang ini, bukan untuk menang atau menunjukkan kekuatan, tetapi untuk membawa akhir zaman dan kedatangan kedua Kristus. Itu adalah motivasi perang yang sama sekali berbeda dari kaum neokonservatif. Tentu saja, keduanya berjalan beriringan, tetapi motivasinya berbeda. Seberapa penting menurut Anda arus politik AS yang seperti itu dalam perang ini? Ini sangat penting. Maksud saya, sedikit latar belakang sejarahnya adalah bahwa kekristenan evangelikal, lagi-lagi yang dimaksud dengan evangelikal adalah cabang dari Protestanisme, yang sebagian besar memiliki penafsiran yang sangat harfiah terhadap Perjanjian Lama dan terutama Perjanjian Baru, serta agak terpisah dari kelompok Kristen arus utama seperti Presbyterian atau Methodist. Ia juga memiliki hubungan yang sangat emosional antara individu Kristen dan Yesus Kristus. Versi modernnya, ya, Amerika Serikat yang sangat religius. Negara ini menonjol di antara semua negara industri karena tingkat identifikasi keagamaannya yang luar biasa tinggi. Dan kita selalu mengalami gelombang minat evangelis secara berkala. Salah satunya terjadi pada tahun 1970-an dan muncul tepat pada saat lahirnya neokonservatisme. Hal yang khas dari versi Protestan evangelis pada tahun 1970-an adalah bahwa ia membentuk gagasan tentang Zionisme Kristen. Itu merupakan gagasan yang benar-benar baru, dan saya tidak mengatakan ada sebab signifikan sebetulnya Smolens sebuah puan. Term evangelis, ini Zionisme designate lama dari Inggris, setidaknya 250 Intens in Amerika, Tamer Manufut Trur. Saya yakin unsur-unsurnya selalu ada, tetapi hal itu kemudian menjadi fenomena massal yang menguasai seluruh gerakan evangelis dan berubah menjadi ciri utamanya. Itu terjadi pada tahun 70-an, sangat khas tahun 70-an. Agak ironis, karena mereka memang memiliki sejarah antisemitisme. Tetapi meskipun begitu, mereka menyingkirkan hal itu. Dan murni karena alasan keagamaan, mereka menjadi semakin kuat mengidentifikasikan diri dengan kelangsungan negara Yahudi. Bahkan lebih daripada banyak orang Yahudi sendiri. Lobi Israel menghargai hal ini. Saya telah menelusuri dokumen dari salah satu bagian lobi Israel, yaitu Komite Yahudi Amerika dari periode itu.
Dan orang-orang secara tegas mengatakan bahwa ini adalah punuga, tok hal ini meningkatkan kekuatan politik kami. It increases our political punch. Jews at that time, the 70s, were only about 3% of Orang Yahudi pada masa itu, di tahun 70-an, hanya sekitar 3% dari populasi AS. Saya pikir sekarang jumlahnya sekitar 2%. Mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan elektoral yang besar. Mereka tidak memiliki begitu banyak suara. Umat Kristen evangelis, kalau saya tidak salah, sekitar 35% dari populasi AS pada pertengahan tahun 70-an mengatakan bahwa mereka telah lahir kembali dalam Kristus, yang merupakan ciri utama seorang evangelis. Itu jumlah yang besar. Itu banyak suara. Jadi lobi Israel mengesampingkan keraguan apapun yang miliki dan pada akhirnya membina serta membentuk hubungan dengan kaum evangelis. Karena hal itu meningkatkan kekuatan politik mereka. Dan sebagian besar, kamu tahu, hanya untuk menyela. Ini sangat menarik, karena kaum evangelis Kristen, tentu saja kaum Zionis Kristen, melihat orang Yahudi sebagai instrumen yang diperlukan untuk mewujudkan Armageddon. Tapi begitu Armageddon datang, orang Yahudi tentu saja masuk neraka. Dan mereka tidak masalah dengan itu, kan? Memang seharusnya begitu. Itulah rencananya. Jadi kita bersikap baik kepada orang Yahudi sekarang. Kita membantu mereka dengan Israel dan Bait Suci ketiga. Lalu pada akhirnya mereka di neraka dan kita di surga. Memang seharusnya begitu, kan? Tapi mereka memandangnya seperti itu. Yang jelas bukan sesuatu yang membuat kaum Zionis Yahudi senang. Namun kalau bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Tepat sekali. Exactly. In other words, it was realpolitik. This is the way politics is. Dengan kata lain, itu adalah realpolitik. Begitulah cara politik dijalankan. Itu adalah sebuah aliansi yang bersifat praktis, tetapi tetap saja sebuah aliansi dan sangat kuat secara politik. Saya pikir itu adalah elemen kunci dari lobi Israel, aliansi dengan kaum evangelis. Banyak dari mereka perlu dicatat berasal dari kelas pekerja dan tidak hanya berkulit putih. Ada juga unsur Afrika Amerika yang kuat dalam gerakan evangelis, dan banyak imigran Meksiko Amerika yang lebih baru juga terlibat di dalamnya. Jadi gerakan ini sangat besar, bersifat multiras, dan dalam tingkat yang cukup besar berasal dari kelas pekerja. Banyak dari mereka dulunya memilih Partai Demokrat, yang memungkinkan Partai Republik membentuk penyelarasan elektoral baru yang sampai batas tertentu, didasarkan pada agama. Dan sekali lagi, Israel merupakan komponen kunci dalam semua ini, dan komponen yang sangat berguna bagi lobi Israel, serta pemerintah Israel. Dan Trump, ini agak ironis. Sekarang, tentu saja Trump bersikap menghujat. Ia berbicara dengan cara yang menghujat. Perilaku pribadinya pun menghujat. Kehidupan pribadinya benar-benar tidak bermoral. Namun kaum evangelis cenderung mengabaikan hal itu, karena ia melakukan hal-hal yang mereka setujui, termasuk tentu saja dukungan yang sangat kuat terhadap Israel. Jadi saya pikir sikap pro-Kristen yang begitu kuat ini merupakan pengaruh lain terhadap Trump. Ini adalah pengaruh elektoral. Saya sangat sulit percaya bahwa Trump memiliki minat yang sungguh-sungguh dan mendalam terhadap Yesus Kristus, atau kedatangan kedua, atau akhir zaman, atau hal-hal semacam itu. Tetapi ia menyukai kekuasaan, dan ia menyukai pujian, dan ia mendapatkannya dari kaum evangelis. Itu dengan terlaing sangat signifikan and befudita. Very significant influence on him. He's also at an Di times dan berapa usia saya menjadi kemini, bereward, dan mengadus di yakin tentu, awal sestak kus hasrap suningis. It's been. But I have no indication about that whatsoever. Tapi saya sama sekali tidak memiliki indikasi tentang hal itu. Jadi mari kita bahas hal lain. Menurut Anda, bagaimana hal ini memengaruhi perang besar lain yang masih melibatkan Amerika Serikat, yaitu perang proksi di Ukraina? Maksud saya, 2 minggu terakhir ini cukup menarik. Ukraina langsung tersingkir dari pemberitaan media, benar-benar hilang dari halaman utama New York Times dan sebagainya. Dan dalam arti tertentu, Iran kini melakukan terhadap Ukraina apa yang dulu Ukraina lakukan terhadap COVID, mengambil alih perhatian oksigen media. Menurut Anda, apakah hal ini benar-benar akan berujung pada perkembangan di lapangan atau bagaimana? Informasi apa yang Anda miliki tentang situasi terkini di Ukraina?
What are your information on how Ukraine is going? Well, I mean, others have noted this, and it's no doubt true. There's no Maksud saya, orang lain juga telah mencatat hal ini, dan tidak diragukan lagi itu benar. Tidak ada cara agar situasi ini bisa berjalan, kecuali menguntungkan Rusia. Dalam arti bahwa Amerika Serikat memang tidak memiliki banyak senjata tersisa untuk diberikan kepada Ukraina. Apakah Eropa membayarnya atau tidak? Tidak ada bedanya. AS memang tidak memiliki persediaan jika semua sumber dayanya dihabiskan untuk perang dengan Iran dan memberikan begitu banyak kepada Israel, seperti yang memang terjadi. Jadi begitulah, ada kurangnya fokus dan perhatian terhadap Ukraina, yang saya yakin pasti sangat membuat Zelensky frustrasi secara pribadi. be very personally galling to Zelensky. And finally, there's the issue that it's very beneficial to Russia. Dan akhirnya, ada masalah bahwa hal ini sangat menguntungkan bagi Rusia dalam hal menaikkan harga minyak global. Jelas sangat merugikan bagi negara-negara pengimpor minyak seperti Eropa misalnya, yang akan sangat menderita akibat hal ini dan mempercepat proses deindustrialisasi mereka. Maksud saya, dilema yang dihadapi Eropa sungguh luar biasa. Di satu sisi, mereka memutus pasokan utama minyak dan gas mereka, yaitu dari Rusia. Sungguh langkah yang cerdas, lalu menganggap sin av payment fossil AS. Ames til pågrid tung til worry to refugional pasmoing de teluk Persi. Krisi, teluk Persi through the putus. And supplies from the Persian Gulf. Now the Persian Gulf has been cut off. And of course, we should not be surprised a bit if Dan tentu saja, kita sama sekali tidak perlu terkejut jika Donald Trump dengan nasionalismenya memberlakukan pembatasan ekspor terhadap minyak dan gas AS. Jadi, Eropa akan dibiarkan kering, bisa dibilang, dan proses deindustrialisasi di negara-negara seperti Jerman akan semakin cepat. Ini mungkin akan menjadi titik balik bagi Eropa, termasuk secara politik. Kita memiliki banyak alasan untuk memperkirakan bahwa partai-partai seperti AfD di Jerman, Assemblée Nationale di Prancis, dan sebagainya akan bangkit dengan sangat cepat sebagai respons terhadap kondisi ini. Namun demikian, Rusia akan menjadi pihak yang diuntungkan, dalam arti bahwa negara itu akan memperoleh jauh lebih banyak pendapatan dari kenaikan harga minyak dan gas global. Saya yakin hal itu sudah mulai terjadi. that I'm sure is already happening. Yeah, Rest, Sri, the sisul with that huskin you be or Europa. Sarok carried, no mad sympathy. Nan of when Dharm or made you with Sri. In the quote. I agree. It's Isang aneh. But on the other hand, like when you Namun di sisi lain, ketika kita melihat ke Kaukasus dan Asia Tengah, kita sudah melihat bagaimana perang ini sayangnya juga mulai menyebar ke sana. Apakah Anda punya pandangan tentang kemungkinan keterlibatan Azerbaijan, Aliyev, dan bagaimana Asia Tengah mungkin memandang hal ini? Maksud saya, Iran adalah tetangga langsung Afghanistan, bukan? Dan Afghanistan telah berperang dengan Amerika Serikat selama 20 tahun. Bahkan, orang Iran mengatakan, "Lihat, kami telah menyaksikan semua perang AS di wilayah kami. Kami telah mempelajarinya. Kami tahu bagaimana AS beroperasi. Sekarang kami menerapkan pengetahuan yang kami peroleh dari situ." Tetapi menurut Anda, bagaimana wilayah lain yang sudah pernah mengalami perang dengan Amerika Serikat akan berkembang atau menyikapi hal ini? Is going to develop or going to approach this? I'll say this. I mean, honestly, I don't Saya akan katakan begini. Sejujurnya, saya tidak punya jawaban yang baik untuk itu. Yang bisa saya katakan adalah, jika mereka cerdas, mereka akan mengambil posisi yang sedekat mungkin dengan netral terhadap perang-perang Amerika, dan berusaha mencapai semacam modus vivendi yang layak dengan tetangga terdekat mereka, yaitu Rusia. Hanya karena itu adalah tetangga terdekat mereka. Selalu bijaksana untuk memiliki hubungan baik dengan tetangga terdekatmu. Dan saya pikir apa yang sedang ditunjukkan dengan sangat jelas di Timur Tengah, sesuatu yang seharusnya sudah bisa diperkirakan oleh semua orang, adalah bahwa memiliki pangkalan militer Amerika atau beraliansi dengan Amerika Serikat justru mengurangi keamananmu. Salah satu hal yang ingin saya komentari adalah bahwa saya merasa terpesona dan dalam beberapa hal bingung oleh Swedia dan Finlandia. confused in some ways about Sweden and Finland. Sweden and Finland had been neutral since 40. Swedia dan Finlandia. Finlandia telah bersikap netral sejak tahun 47, dan Swedia selama berabad-abad, secara harfiah, telah bersikap netral.
Dan mereka cukup berhasil dengan sikap netral itu. Keamanan mereka terjamin. Mereka tidak terseret ke dalam konflik. Dan sekarang, mereka melepaskan keamanan itu demi Amerika yang tidak hanya tidak dapat diandalkan dan memandang Eropa dengan rasa hina, tetapi juga secara terbuka menjadi ancaman bagi keamanan mereka. Seperti yang sedang ditunjukkan di Teluk saat ini. Seseorang mungkin bertanya-tanya, apakah seharusnya ada yang mengguncang orang Swedia dan Finlandia sedikit dan berkata, apa yang kalian pikirkan, teman-teman? Karena tampaknya apa yang mereka lakukan tidak rasional. Banyak dari hal ini didasarkan pada hal-hal hipotetis. Bagaimana jika melakukan ini? Bagaimana jika Rusia melakukan itu? Baru-baru ini ada sebuah buku yang diterbitkan oleh seorang akademisi Jerman berjudul If Russia Wins. Katanya buku itu menjadi bestseller di Eropa. Penulisnya adalah seseorang bernama Masala, seorang profesor yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Bundeswehr dan NATO. Dan buku itu benar-benar fiksi. Rusia mulai bertindak agresif secara militer. Dimulai dari negara-negara Baltik. Ini fiksi, tetapi orang-orang memperlakukannya dan menilainya seolah-olah itu nyata. Dan hal seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1990-an, seorang jenderal Inggris melakukan hal yang persis sama. Ia menulis sebuah buku berjudul The Third World War, sebuah kisah fiksi tentang Rusia menyerang Eropa Barat. Dan orang-orang memperlakukannya seolah-olah itu film dokumenter. Dan saya pikir apa yang kita lihat di sini adalah kasus ekstrem dari logika neokonservatif yang kini diterapkan di Eropa, memperlakukan ancaman hipotetis sebagai ancaman nyata dan ancaman yang jauh sebagai kepastian, lalu merencanakan tindakan berdasarkan hal itu. Dan selalu ada anggapan bahwa lebih aman untuk mempersenjatai diri daripada melucuti senjata, bukan? Semua itu tidak masuk akal jika dipikirkan dengan jernih. And the gevoel lagi gereja neer to Sigrenk. Amerika dan Israel. Israel. And Israel, of course. I have two pieces that. Saya punya dua hal untuk menjelaskan ini. Pertama, tentu saja, ya, orang Eropa, termasuk Swedia dan Finlandia, menelan pil itu, pil neokonservatif yang baru saja kamu jelaskan. Mereka bekerja dalam kerangka hipotesis seperti ini, dan mereka telah membawa diri mereka ke titik di mana hipotesis itu dipercaya sebagai dogma. Intinya begini, jika Rusia menang, maka langkah berikutnya tentu saja adalah negara-negara Baltik. Itu dianggap sangat jelas, seperti teori domino, di times bektastidithe, and towards ditemukan. No matter turum entertimbarinor, Ekimalis nuatsep delusional. And if you question that, then you're the delusional one. So that's Fata tidak bukti yang mendukung hal ini sepenuhnya. Itu tidak masalah. It doesn't matter. Dogma Dogma tidak dapat bukti. Itu bergantung wahai. depends on belief. Can I just add to that? I mean, like, coming out of from the United Boleh saya tambahkan sedikit? Maksud saya, jika melihatnya dari sudut pandang Amerika Serikat, dan dengan ingatan yang panjang karena saya sudah cukup lama hidup, selama Perang Dingin ada kecenderungan di kalangan orang Amerika untuk memandang orang Eropa sebagai pihak yang lebih cerdas. Mereka dianggap lebih bernuansa, tidak mudah terbawa oleh retorika menakut-nakuti, dan sebagainya. Dan media Eropa jauh lebih baik daripada media Amerika. Saya ingat membaca Le Monde, dan itu jauh lebih baik daripada The New York Times. Bahkan media Inggris, BBC, lebih baik daripada rekan-rekan mereka di Amerika. Sekarang, di Eropa, saya tidak bisa membaca bahasa Jerman, tapi saya bisa membaca bahasa Prancis. Itu sama saja seperti The New York Times. German, but I read French. It's the New York Times. I know, but it makes sense, doesn't it? Aku tahu, tapi itu masuk akal, bukan? Setelah 35 tahun memenangkan Perang Dingin, dan harus mengakui bahwa pendekatan Amerika Serikat sebenarnya benar dalam memenangkannya, bukan? Semua orang di Eropa mulai berintegrasi, kan? Termasuk surat kabar. Jadi semua surat kabar sekarang mengikuti The New York Times. Mereka akan membuka The New York Times untuk memahami bagaimana dunia harus dibingkai. Lalu mereka mengikuti itu, karena bagi mereka itulah kebenaran objektif. Dan elemen lainnya, omong-omong, dengan Finlandia dan Swedia, adalah bahwa orang Eropa telah kehilangan kemampuan untuk berpikir di luar ranah penangkalan. Penangkalan adalah satu-satunya hal yang bisa mereka pikirkan. Dan dalam kerangka itu kamu tidak punya ruang.
Bingkai pemikiranmu menyingkirkan opsi netralitas sebagai strategi keamanan. Is a step thankful for Dane, or with it Nick the Lavart with the think bemet memrevu. It's at your wrath. Semuditamed tu memenakati merik merasa sampai benamstrag mana. Fatik disutap lah terpikir ini. No, it does. But it's the reason. Memang why begitu. they argue we need, Memang begitu. militarize. Tapi, itulah alasan mereka berpendapat bahwa kita perlu melakukan militerisasi, karena kita terlalu lemah, sehingga kita akan mengundang serangan. Karena itu, kita perlu melakukan militerisasi. Gagasan bahwa, oh tidak, jika kita tidak menjadi ancaman bagi siapapun, jika kita hanya memiliki teman di semua sisi, maka kita akan baik-baik saja. Sama sekali di luar cara mereka memandang strategi militer. Dan sebagian besar, tidak semuanya, tapi sebagian besar, terutama di kalangan elit, telah kehilangan kemampuan untuk berpikir di luar kerangka pencegahan. Jadi yang perlu kita pelajari adalah mereka berhasil menanamkan pola pikir itu. Bagaimana di Kuala 5, hampir 40 tahun pola pikir itu berhasil menyingkirkan keamanan yang lain. Crowd out the other security paradigm. It is interesting. I mean, basically that you've had almost Menarik juga. Maksud saya, pada dasarnya, ini bukan hanya soal politik, tetapi hampir seperti konversi intelektual dari kalangan elit dan kelas pemikir Eropa, bisa dibilang, menjadi tiruan dari Amerika Serikat. Hal lain yang cukup menarik adalah bahwa aliansi dengan Amerika sebenarnya tidak berjalan begitu baik. Sekali lagi, kita melihat dampak dari aliansi Amerika di Teluk. Saya hanya bertanya-tanya, apakah orang-orang di Swedia dan Finlandia akan berkata, wah, saya penasaran. Lihat, UAE dan Qatar bersekutu dengan Amerika Serikat, dan sekarang mereka diserang. Mereka tidak akan diserang kalau tidak melakukan itu. Kita akan lihat apakah hal ini akan membuat mereka mempertimbangkan kembali strategi mereka. Satu hal lagi tentu saja adalah soal senjata versus kesejahteraan. Maksud saya, Eropa sedang mengalami deindustrialisasi. Mereka sedang membuat diri mereka sendiri semakin miskin. Mereka sudah melakukannya sejak awal, dan hal itu akan membuat keadaan menjadi lebih buruk lagi. Mereka melakukannya sendiri melalui kebijakan yang mereka pilih untuk diikuti, padahal sebenarnya tidak perlu. Dan sekarang, mereka akan menaikkan anggaran militer, berbicara tentang peningkatan dari mungkin 1% menjadi 5%. Kamu tahu, ini akan mengorbankan standar hidup mereka. Dan mereka secara terbuka mengatakan bahwa kita seharusnya dengan senang hati melakukannya. Mereka mungkin melihat ke Amerika Serikat. Amerika Serikat pada dasarnya adalah negara dengan masalah sosial yang sangat besar. Infrastruktur di sana telah rusak hingga setara dengan negara yang jauh lebih miskin. Kalau kamu pergi ke Eropa, keadaannya jauh lebih baik di sana. Orang Eropa ingin melepaskan semua itu agar bisa terlihat seperti Amerika Serikat. Verto step pat seperti gengsili. Memang begitu, tetapi dalam kerangka berpikir mereka, bukan orang Amerika yang melakukan itu kepada mereka. Bukan juga mereka sendiri yang melakukannya. Itu ulah orang Rusia. Orang Rusia yang menciptakan ancaman itu. Dan karena hal itu, kita yang menderita, bukan begitu? Manch rasionalisinya. Jika mereka berhenti mengancam kita, jika mereka adalah orang-orang yang beradab, kita tidak perlu melakukan ini. Maksud saya itu sepenuhnya rasional dalam kerangka berpikir mereka. Jadi ini sangat disayangkan. Tetapi saya pikir hal ini akan terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama, setidaknya 20 tahun lagi. Sampai muncul generasi baru yang harus mempelajari kembali apa yang sebenarnya terjadi dan menilainya kembali. Namun, orang-orang masih berada dalam pola pikir saat ini at sejak memperjanji afur. Kamu mungkin akan melihat keretakan sosial di Eropa. Maksud saya, dalam jangka menengah, sangat mudah membayangkan pemerintahan AfD di Jerman misalnya. Artinya, kelompok kanan berkuasa di negara-negara besar Eropa. Sekarang, apakah mereka akan berfungsi secara berbeda? Saya tidak tahu. Saya sendiri tidak akan memilih mereka, itu bisa saya katakan. Namun tetap saja, inilah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kalangan mapan Eropa. Dan for stes and the vibratu for it the
right-wing conservative friends. Teman-teman konservatif sayap kanan di Jerman mengatakan kepada saya bahwa AfD di tingkat nasional sudah berubah mengikuti cara berpikir yang umum. AfD di tingkat lokal masih memiliki sebagian dari jiwa, bukan pasifis, tapi non-militeris itu. Namun prosesnya, sistemnya, sudah melakukan terhadap AfD hal yang sama seperti yang dulu dilakukan terhadap Partai Hijau. Mereka sedang mencuci AfD di tingkat nasional agar menjadi partai pemerintahan. Dan pada dasarnya membuat mereka, terutama dalam hal itu, sejalan. Saya tidak tahu seberapa benar hal itu, tapi itulah yang dikatakan sumber-sumber saya di sana. Karena ini bersifat sistematis, bukan? Masalahnya memang sistematis. Dan saya memang percaya bahwa begitulah cara 30 tahun terakhir ini berkembang bagi banyak orang Eropa. Dan lihatlah berkas-berkas Epstein dan apa yang mereka ungkapkan tentang percampuran para elit ini, bukan? Semua nama itu, mereka orang Amerika, Inggris, Eropa. Lalu ada satu tokoh politik di Timur Tengah. Tapi hanya itu. Tidak ada orang Jepang, tidak banyak orang Rusia, dan seterusnya. Inilah keterjeratannya. Ini satu gumpalan, satu kesatuan. Du harus sabanes at you, taver mo'ud waktabler untuk benar-benar scheme. Meng bisit lepas semua. Seeded her. One possibility would be obviously Salah satu kemungkinan, tentu saja, adalah bahwa sistem politik yang berlaku tidak menangani masalah sosial dasar, sehingga masalah tersebut membusuk. Politik seringkali berpindah ke jalanan, dan akan muncul kekacauan sosial, kerusuhan, kekerasan. Maksud saya tidak akan menyingkirkan kemungkinan itu terjadi di Eropa atau di Amerika Serikat dalam hal ini. in Europe or in the United States for that matter. Tidak, itu benar. Sebenarnya, pada akhirnya, apa yang direncanakan AS untuk Iran pada Januari tahun ini mungkin saja terjadi di dalam negeri sendiri, bahwa ketidakpuasan sipil yang nyata bisa mulai menghantui negara-negara tersebut. Tapi pertanyaan bagi saya, maksud saya untuk kembali lagi ke Iran adalah apakah hal itu pernah dimaksudkan dengan serius? Kamu tahu, seluruh gagasan yang dikemukakan Donald Trump, seperti kami akan mengebom rezimmu, lalu kalian orang Iran bangkit dan mengambil alih pemerintahan. Apakah itu pernah benar-benar dimaksudkan sebagai strategi? Apakah kamu percaya dalam kerangka neokonservatif, mereka benar-benar berpikir hal seperti itu mungkin terjadi? Ataukah itu sebenarnya hanya alasan lain untuk membenarkan pengeboman terhadap orang-orang di sana? Ya, ada suatu tingkat kepermukaan yang luar biasa dalam cara berpikir neokonservatif. Selalu begitu, pada dasarnya semacam pengkultusan terhadap kekuatan militer dan operasi rahasia, serta keyakinan bahwa kekuatan militer dapat menyelesaikan semua masalah. Saya pikir gagasan tentang pemenggalan kepala di sini adalah sesuatu yang memikat, baik bagi Israel maupun Amerika Serikat. Dan saya rasa keberhasilan yang tampak cepat dari operasi di Venezuela, penculikan presiden dan istrinya, betapapun ilegalnya hal itu, mungkin telah memperkuat gagasan untuk mencoba melakukan hal serupa di Iran. Ada fokus yang sangat besar pada personalisasi dalam cara berpikir mereka. Gagasan bahwa masalah yang dihadapi dunia disebabkan oleh orang-orang jahat. That the problem the world faces are bad men. There's a great man theory of history here. Ada teori tentang tokoh besar dalam sejarah di sini. Semuanya tentang pria jahat. Tidak banyak wanita jahat, tapi pria jahat. Dan mereka selalu punya nama: Putin, Milosevic, Kim Jong-un, Castro di masa lalu, Gaddafi. Jadi saya kira idenya adalah kita begitu meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya tentang pria jahat, sehingga sifat dangkal dari semua itu sudah meresap. Bisa dibilang begitu. Jika kita hanya memenggal kepala para pria jahat itu, membunuh atau menculik mereka, semuanya akan baik-baik saja. Saya pikir ada pola pikir seperti itu di sini. Selain itu, saya pikir ada opsi cadangan dari sudut pandang Israel. Saya tidak tahu apakah orang Amerika berpikir demikian, karena saya rasa pertarungan ini tidak benar-benar masuk ke sana. Namun orang-orang Israel mungkin merasa bahwa jika Anda membuat Iran tidak stabil hingga mencapai titik kekacauan sosial, perang saudara, dan perpecahan nasional dalam jangka waktu yang lama, itu bukan hasil yang buruk. Karena pada dasarnya, itu akan berarti Iran secara efektif dipenggal sebagai negara besar.
Mereka tampaknya mengabaikan fakta bahwa kekacauan itu sendiri dapat menimbulkan ancaman. Mereka melewatkan detail itu. Namun demikian, saya pikir itu sangat mungkin merupakan cara berpikir Israel. Dari sudut pandang Amerika, idenya tampaknya adalah bahwa jika Anda menyingkirkan para pemimpin, menyingkirkan orang-orang jahat, membunuh mereka, maka masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Sungguh luar biasa, bagaimana hal yang sama terjadi di Irak ketika negara itu diserang pada tahun 2003. Gagasannya adalah untuk menggulingkan Saddam Hussein, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Tidak ada perencanaan. Seingat saya, jumlah personel Amerika, baik militer maupun sipil, yang bahkan bisa berbahasa Arab, sangat sedikit. Dan mereka sebenarnya tidak pernah memiliki rencana tentang apa yang harus dilakukan setelah menggulingkan Saddam Hussein. Jika dilihat kembali, bahkan pada saat itu, hal itu tampak gila. Tetapi entah bagaimana mereka memiliki keyakinan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Itulah gagasan neokonservatif selama ini, dan saya pikir kita juga telah melihatnya terjadi di sini. Ya, saya pikir kamu juga benar tentang Israel. Maksud saya, strategi utamanya, menurut pandangan saya, apapun yang bisa dikenali jika kita melihat 30 tahun terakhir sebagai acuan, adalah bahwa kekacauan di lingkungan sekitar sebenarnya menyelesaikan masalah, bukan? Jika para calon lawan berada dalam kekacauan total, maka kamu akan merasa aman di sana, di tepi Laut Tengah, bukan? Semuanya baik-baik saja. Dan jika hal yang sama bisa dilakukan terhadap Iran dan mungkin Suriah, ya, itu juga idenya. Libya adalah contoh lainnya. Maksud saya, musuh-musuh lama seperti Libya juga ditangani dengan cara itu. Dan mereka sudah ditangani, mereka tidak lagi menjadi daftar kekhawatiran. Ya benar. Saya pikir, kalau dilihat dari perspektif jangka panjang, kekacauan bisa memunculkan terorisme. Kekacauan juga bisa memunculkan tentu saja kelompok-kelompok subnasional yang mungkin berusaha memperoleh senjata pemusnah massal untuk tujuan yang entah apa. Ada banyak hal yang bisa muncul dari kekacauan, dan tidak ada satupun yang baik. Namun entah mengapa, sekali lagi, orang Israel tidak memikirkannya dalam kerangka seperti itu. Mereka hamas juning hifesmol, neji muta fufgan spernagesin nevat solusi. Ya karena, kamu tahu, kalau kamu melihat orang-orang yang membuat keputusan itu, sejauh ini semuanya cukup berhasil dengan strategi tersebut, bukan? Tidak ada satupun Perdana Menteri Israel, terutama Benjamin Netanyahu, yang benar-benar mengalami konsekuensi serius. Sebaliknya, maksud saya, bandara berikutnya di sana mungkin akan dinamai menurut namanya, dan dia mungkin akan dikenang, kamu tahu, bersama Ben Gurion dan Herzog sebagai salah satu tokoh yang benar-benar membangun kapasitas negara itu. Presiden AS membangun Dewan Perdamaiannya, dan dia menganggap di suatu Kamisiniu sebagai salah 3 atau 4 presiden terbesar AS, layak mendapatkan satu kepala lagi di Gunung Rushmore. Ingestuur vesperbritet righty to small. The dent, ang tuyanim tawag niyan before as hal ini, depte bersiksistru, dengan strategi and tortu, dimitsugur. Kau benar soal itu. Jelas, ada ungkapan tidak ada yang lebih berhasil daripada kesuksesan, tapi juga tidak ada yang lebih gagal daripada kegagalan. Dan menurut perkiraanku, kemungkinan besar hasilnya akan berupa semacam kegagalan di sini. Bentuk kegagalan seperti apa yang akan terjadi sangat sulit diprediksi, tapi aku rasa kecil kemungkinan ini akan berakhir dengan keberhasilan AS Israel. Jika tidak berakhir dengan keberhasilan AS Israel, hal itu mungkin akan mendorong lebih banyak intervensi, militerisme yang lebih jauh, dan pengambilan risiko yang lebih besar, dengan konsekuensi yang sulit ditebak. Maksudku, kupikir akan menjadi sasaran berikutnya. Dan saya tidak tahu, mungkin perang yang meningkat melawan Rusia karena negara itu menjadi terlalu sombong. Mungkin juga perang dengan Tiongkok. Sulit untuk mengetahui sejauh mana hal ini akan berlangsung.
Namun kesombongan, jelas, adalah sesuatu yang memicu dirinya sendiri. Semakin besar kesombongan yang dimiliki, semakin besar pula risiko yang diambil untuk memuaskannya. Jadi saya pikir, meskipun Gunn mengatakannya, gagasan bahwa Amerika Serikat atau Israel melakukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kemenangan justru akan menjadi hasil yang lebih berbahaya daripada kekalahan. Meskipun kekalahan juga sangat berbahaya, karena seperti yang Anda sebutkan, AS dan atau Israel bisa saja menggunakan senjata nuklir. The US and/or Israel could resort to nuclear weapons. Yep, no, absolutely. Ya, tidak, tentu saja. Dan itu juga benar. Dalam bahasa Jerman ada pepatah, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Dan itu berlaku. Kamu tahu, itu berhasil sampai tidak lagi berhasil. Ini sedikit mengingatkanku pada masalah angsa hitam dan kalkun, kan? Para kalkun tepat sebelum hari Thanksgiving berkata semuanya baik-baik saja. Selama setahun terakhir, populasinya terus bertambah, bukan? Kita baik-baik saja sekarang. Semuanya baik-baik saja sampai tidak lagi. Tapi apakah situasi Iran ini akan menjadi peristiwa yang benar-benar menjadi Thanksgiving terakhir bagi para kalkun? Tentu saja itu pertanyaan lain. Masalahnya adalah, lagi-lagi, hal ini memakan banyak korban jiwa. Aku berharap ada cara untuk membatasinya, tapi ini kembali menjadi sangat berdarah. Ya, maksud saya, kehilangan nyawa itu tidak hanya terjadi di kalangan militer. Tapi sekali lagi, ada studi dari The Lancet. Saya yakin kamu pernah melihat referensinya, yang meneliti dampak kumulatif sanksi AS selama 50 tahun. Saya percaya, angka yang mereka berikan untuk total korban jiwa secara kumulatif di semua wilayah adalah 38 juta jiwa akibat sanksi AS saja. 500 million people a year. 500 juta orang per tahun meninggal akibat sanksi dari AS dan Uni Eropa. Maaf, maksud saya 500.000, setengah juta orang setiap tahun karena sanksi tersebut. Dampak langsung dan tidak langsungnya tentu termasuk tidak mendapatkan obat-obatan. Lucunya, wawancara saya kemarin adalah dengan salah satu penulis. Bukan dari studi itu, tapi dari kelompok riset keseluruhan. Itu sangat menghancurkan. Sangat menghancurkan. Dan itu baru sanksi ekonomi. Itu bahkan belum menghitung bom membunuh orang. Meskipun menariknya, angka itu lebih sebesar dari jumlah meninggal terhadap bom. Benar sekali. Ya, itu benar. Kita sudah hampir selesai, sepertinya, menutup wawancara ini. Tapi saya ingin menyinggung soal politik domestik di Amerika Serikat terkait perang ini dan mencatat sesuatu. Ini benar-benar menjadi semacam titik balik bersejarah bagi negara saya. Secara tradisional, kita punya gagasan yang sudah akrab, yaitu bersatu di bawah bendera. Dan ketika presiden memutuskan untuk berperang, biasanya popularitasnya langsung melonjak. Sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Mayoritas masyarakat, bahkan sejak awal perang, tidak mendukungnya. Itu sangat tidak biasa, dan biasanya dukungan akan menurun seiring waktu. Jadi jika Trump kalah dalam perang ini, itu akan menjadi bencana baginya. Banyak orang di lingkarannya, kelompok Make America Great Again, seperti Tucker Carlson misalnya, dan Marjorie Taylor Greene, seorang anggota Kongres yang sangat konservatif, sudah mengecam perang ini dengan sekeras-kerasnya. Mereka berkata, tahu kan, kami memilihmu sebagai presiden karena kami pikir kamu tidak akan memulai perang seperti ini. Kamu tidak akan seintervensi Partai Demokrat. Tapi sekarang kamu sama buruknya, atau bahkan lebih buruk dari mereka. Jadi saya pikir ini bisa memicu semacam ledakan politik di Amerika Serikat. Ini juga menunjukkan bahwa akan jauh lebih sulit bagi presiden di masa depan dari partai manapun untuk pergi berperang. Karena jika kamu tidak bisa menggerakkan opini publik, bahkan sejak awal, itu akan sangat sulit dipertahankan secara politik. Dan saya pikir bagian itu sebenarnya merupakan hal yang sangat positif. Apa yang membuat Trump berubah? Saya tidak tahu, karena masa jabatan pertamanya jauh lebih sedikit intervensi dibandingkan presiden sebelumnya. Jadi ini adalah pembalikan besar. Mengapa dia tiba-tiba berubah pada masa jabatan keduanya? Itu saya tidak bisa jelaskan. Saya terus bertanya-tanya, apakah seseorang benar-benar, kamu tahu, secara harfiah mengancamnya secara fisik? Karena satu hal yang tidak ada padanya,
Ada banyak hal buruk yang bisa dikatakan tentang dirinya di masa jabatan pertamanya. Tapi satu hal yang tidak ada padanya adalah sifat haus darah. Dan jika kamu melihat pidato yang ia sampaikan di awal perang, itu benar-benar bernada haus darah. Seolah-olah, kalian menyerah, atau kami akan membunuh kalian semua. Semua orang, entith. Itu harus berbicara seperti itu sepupur. Maksud saya, itu sesuatu yang mendorong itu. Instead, kamu berkejut jika itu terancam secara fisik. Kamu tahu, dengan misal di main math, itu semacam ini. With a knife on the table or something like that. Yeah, I mean, it's a big mystery to me. Ya, maksud saya, ini benar-benar misteri besar bagi saya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan saya tidak benar-benar punya jawaban yang baik saat ini. Tapi saya perhatikan, ada perubahan yang sangat-sangat besar. Saya juga bertanya-tanya tentang orang-orang seperti Tulsi Gabbard, yang merupakan Direktur Intelijen Nasional, yang dalam kariernya sebagai Demokrat lalu sebagai Republik, selalu mengecam para pengobar perang. Hillary Clinton disebutnya pengobar perang. Bagian dari mesin perang, itu adalah kosakatanya. Dan sekarang, dia masih berada di pemerintahan, setidaknya secara terbuka berbicara mendukung perang. J.D. Vance tidak sekeras Tulsi Gabbard, tapi agak mirip. Dia juga secara terbuka mendukung perang. Jadi sekali lagi, berapa lama ini akan bertahan jika keadaan mulai berantakan? Seperti yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, saya tidak tahu. Tapi sejauh ini, setidaknya, sangat mengejutkan bahwa orang-orang yang seharusnya lebih tahu justru tetap mendukung Trump. People who really should know better have stuck with Trump. Maksud saya, ini benar-benar misteri besar, bukan? Karena dua tokoh ini, Vance dan Gabbard, jelas tidak senang dengan hal ini. Mereka jelas termasuk dalam kubu non-neokonservatif. Satu-satunya hal yang bisa saya lihat adalah mereka secara strategis menunggu saat yang tepat untuk menusuk Donald Trump dari belakang dan secara terbuka menentangnya. Tapi mungkin itu hanya harapan kosong. But maybe that's just wishful thinking. I don't know. I can't predict what they're going to do. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Tapi secara keseluruhan, tidak akan ada hasil yang baik dari perang ini. Itu sudah pasti. Saya pikir hasil terbaiknya adalah jika Israel dan Amerika Serikat mendapat pelajaran yang keras bahwa intervensi adalah sebuah bencana. Dan semoga negara-negara lain belajar bahwa bersekutu dengan Amerika Serikat, memiliki pangkalan AS di wilayah mereka, justru mengakibatkan terwahid dan langsung. Semujud sebaik mulai destid, anyak dan growth. And hopefully that will sink into a lot of countries. If that lesson was taken, it would Numa pelajaran atau rembil, akan ada lebih banyak alasan untuk melakukan studi netralitas, untuk masif bagaimana tetap aman tanpa intervensi. David, itu adalah terkait dispalvisi. Bagi orang-orang yang ingin menulisan atau publikasi mu, kemana harus kau pilih? where should they go? DeGibbs.edu. Tergöver tamarins visionis stiup, my membrane URL-nya. I'll give you the URL. I'll put the link in. Saya kami forward to kotak to subscripsi di boring. Numeris lihat tulisan-tulisan David Gibbs, Professor Gibbs, as Andy hari ini. Thank you for your time today. Thank you, Pascal. Terima kasih, Pascal. Terima kasih.